Yang pernah menjabat Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia periode 2015-2019, Bahlil Lahadalia. Pak Bahlil, kembali ke pertanyaan saya sebelum kita jeda tadi. Proyek strategis nasional tadi sudah disebutkan oleh Presiden Jokowi bahwa ini penting untuk masyarakat Indonesia. Tetapi untuk Eco City di Rempang ini seolah ujuk-ujuk. Pulang dari Cina, tiba-tiba ini jadi SK Menko. Dan kemudian menjadikan Eco City ini sebagai PSN. Dan di belakangnya ada pengusaha yang kita tahu adalah Pak Tommy Winata. Apakah ini memang kado dari Cina yang tiba-tiba dijadikan sebagai proyek strategis nasional? Enggak juga begitu. Itu asumsi yang perlu saya luruskan. Jadi pertama begini, saya kan punya Kementerian Investasi kan punya perwakilan di China. Tugas kita itu adalah ada 10 negara perwakilan kami. Memapping potensi-potensi investasi yang bisa kita masuk ke Indonesia. Sejarahnya sebenarnya begini, ini terkait dengan hilirisasi, Rosi. Bapak Presiden kan selalu mengatakan untuk kita bahwa arah kebijakan negara investasi ke depan itu hilirisasi. Nikel sudah kita lakukan, boksit sudah kita lakukan, tembaga sudah kita lakukan. Poin kedua apa? Kita masuk kepada pasir silika dan pasir kuarsa untuk green energy. Maka kemudian kita mencarilah investasi mana yang bisa masuk ke Indonesia. Karena kita punya pasir kuarsa dan punya pasir silika besar sekali di Kalimantan. Ini ceritanya. Lalu kemudian saya berangkat ke China. Menemui begitu staf saya melaporkan, saya datang untuk melakukan cross check. Bahwa benar ini orang serius melakukan investasi di Indonesia atau tidak. Saya ke sana mengecek dan ternyata bagus sekali. Bahkan kita mau jadikan Indonesia sebagai pusat industri untuk solar panel. Karena dunia ke depan itu bicaranya green. Nah, tidak ada cara lain. Kita harus menggunakan investasi. Investasi kan seperti kereta. Ada lokomotif, ada gerbong. Nah kemudian mereka masuk. Setelah itu saya lapor ke Presiden. Jadi benar dong, kesannya memang dadakan banget. Enggak setelah dadakan. dari Cina dan kemudian dijadikan ini sebagai proyek strategis nasional. Gimana dadakan? Sudah 4 bulan lalu kita hunting. Kalau dadakan itu kan 1 minggu sebelumnya. Ini sudah 4 bulan lalu sebelum kunjungan Pak Presiden sudah kita hunting. Sudah kita lakukan cross check segala macam. Gitu. Jadi nggak benar itu kalau dibilang bahwa itu dadakan dan itu hadiah, nggak ada. Dan itu B2B semuanya. Ini yang menjadi banyak omongan orang, Pak Bahlil, karena dari Cina kemudian tiba-tiba ini menjadi proyek strategis nasional, kemudian Rempang dijadikan Eco City, dan kemudian semuanya seperti dikerahkan, aparat keamanan juga dikerahkan untuk pengosongan lahan karena ini mau segera dibangun sebagai Eco City. Dan di belakangnya ada pengusaha bernama Tommy Winata. Saya tidak melihat bahwa ada pengerahan dari aparat keamanan ya. Bahwa kejadian kemudian ada aparat keamanan, iya. Tapi tugas untuk meyakinkan masyarakat ini kan sebenarnya tugas pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh BP Batam. Karena yang punya wilayah ini kan BP Batam. Jadi sebenarnya ini bukan tugas juga MEG atau Pak Tommy, bukan tugas Pak Tommy. Pak Tommy itu melakukan kerjasama dengan ME dengan Batam itu, BP Batam, dalam kondisi clear and clean. Jadi nggak ada urusannya. Gitu loh. Ini murni adalah urusan pemerintah dengan saudara-saudara kita. Kalau gitu bagaimana menjawab kenapa kok munculnya belakangan, kok baru-baru ini sebagai proyek strategis nasional 2023? Begitu sudah serius, karena PSN itu kan sebelum diterbitkan kan kita mengecek dulu. Serius nggak ini investornya? Bisa tereksekusi nggak? Jangan sampai kita bikin PSN nggak ada investornya, Ros. Dan rata-rata dalam mekanisme di internal itu kalau proyek strategi nasional itu kan dari Menko. Tetapi ada Kementerian Teknis yang memberikan pertimbangan. Kami salah satu yang memberikan pertimbangan bahwa ini penting untuk dimasukkan sebagai PSN. Kenapa? Karena ini menjadi industri investasinya 172 triliun dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk 30.000 orang dan ini mampu memacu pertumbuhan ekonomi kita. Nah kalau tidak ini menjadi strategi nasional, kemudian pengusahanya juga itu kan akan berpikir seberapa besar keseriusan pemerintah dalam menjamin investasi untuk keberlangsungan bersama. Itu Ros. Jadi kalau dibilang bahwa uju-uju, enggak lah. Anda di sini klarifikasi bahwa ini bukan semata-mata hanya untuk memberikan karpet merah untuk investasi Cina dan pengusaha tertentu di Indonesia. Enggak ada. Saya kan bikin PSN udah banyak. Kemarin di kampung saya bikin PSN juga untuk pupuk. Lama-lama nanti Bahlil bilang, ini Bahlil karena bikin pupuk di fak-fak, jadi karpet merah juga. Saya selalu membuat analogi begini, Ros.
Negara dari langit pun yang melakukan investasi di Indonesia, selama dia tidak menabrak aturan, maka saya akan memberikan kartu merah. Karena itu tugas saya. Karena memang negara ini membutuhkan investasi. Bagaimana mungkin kita menciptakan lapangan pekerjaan? Bagaimana mungkin pertumbuhan ekonomi kita? Bagaimana mungkin neraca perdagangan kita akan baik kalau tidak ada industri produk yang bisa kita jual? Dan itu memang harusnya adalah investasi. Karena di sini berhadapan dengan masyarakat adat. Itu di situ poinnya. Bukan hanya melulu tentang masyarakat adat, tapi banyak kebutuhan masyarakat hidup lainnya yang harus tergusur, terhempas karena masalah investasi. Disinilah sesungguhnya PR terbesar bahwa kita butuh investasi, tapi jangan sampai kemudian hak-hak hidup masyarakat yang sudah hidup bertahun-tahun di sana terampas. Ros, yang pertama saya ini kan orang kampung. Saya mengerti perasaan saudara-saudara saya di sana. Saya nggak mungkinlah melakukan hal yang menurut saya itu sangat tidak rasional. Tapi yang kedua saya mau sampaikan juga begini. Mana ada sih investasi di Republik ini yang tidak ada dinamika? Ini konsekuensi negara kita berdemokrasi. Tapi kita harus tahu dong mana tujuan negara dan mana juga tujuan rakyat. Kita harus ada titik temu dong. Oke. Kalau kita mau cari sempurna, mati aja kita semua masuk surga. Baru kita cari kesempurnaan itu di sana. Oke. Untuk selanjutnya Pak Menteri, yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah suara dukungan menyelesaikan hingga membatalkan konflik Rempang datang dari berbagai kalangan. Apakah proyek strategis nasional Rempang Eco City bisa batal?